Sejauh ini aksi KKB Papua masih saja meneror warga dan melakukan tindakan-tindakan kriminal yang membuat suasana mencekam di tanah Papua. Beberapa kali sudah letusan senjata antara TNI Polri dengan pihak OPM atau KKB di Intan Jaya. Kondisi itu membuat banyak warga yang mengungsi untuk menghindar dari maut. Kini beredar unggahan dari prajurit TNI Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak yang memperlihatkan sejumlah OPM lari terbirit-birit saat digempur militer TNI. Letkol Infanteri Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila, perwira pasukan elite mengunggah momen OPM Papua itu kabur masuk hutan. Diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa siaga tempur di bumi Cendrawasih bukan operasi militer. Komentar itu untuk menanggapi status siaga tempur di daerah-daerah rawan di Papua. Menurutnya, status siaga tempur untuk menumbuhkan naluri prajurit TNI untuk mengantisipasi serangan terutama yang bertugas di daerah rawan. Sejauh ini, ucap Yudo Margono, aparat TNI menggelar operasi teritorial dan komunikasi sosial di daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi di Papua. Karena itu, selama status siaga tempur, prajurit TNI di Papua tetap memakai defensif terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia mengatakan bahwa pasukan TNI tidak ofensif, tetap defensif. Namun, prajurit TNI harus siap karena memang di daerah kerawanan tinggi sehingga harus siaga tempur. Sebelumnya, Panglima TNI menetapkan status operasi siaga tempur untuk daerah rawan di Papua. Status ini menyusul serangan yang dilakukan KKB terhadap Satuan Tugas atau Satgas Batalion Infanteri atau Yonif Rider 321 Galuh Taruna, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. 5 prajurit TNI gugur akibat peristiwa tersebut ketika berupaya membebaskan pilot Susi Air Philip Smart Martens yang disandera KKB. Indonesia lepas bom di daerah sini. Jadi tidak usah, kalau lepas bom itu bahaya untuk saya dan orang di sini. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyebarkan video yang berisikan kondisi terkini pilot Susi Air Kapten Philip Martens. Dalam video berdurasi 1 menit 38 detik tersebut, Philip berbicara langsung dengan kondisi dan perlakuan KKB terhadapnya. Selain mengungkapkan kondisinya, Philip juga memberikan pesan dari KKB untuk TNI maupun pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Indonesia lepas bom di daerah sini, jadi tidak usah, kalau lepas bom itu bahaya untuk saya dan orang di sini. Sekarang hampir 3 bulan dari waktu OPM ditangkap saya di Paro. Saya masih hidup, masih sehat. Saya makan yang baik, minum yang baik. Kombes Doni Charles, Kasatgas Ops Damai Chartens membantah pernyataan Philip yang menyebut TNI akan mengebom markas KKB. Menurut Doni, informasi tersebut hanya propaganda yang dibuat oleh KKB untuk menyudutkan TNI dan Polri. Untuk diketahui, hampir 3 bulan Kapten Philip disandera oleh KKB Egyanus Kogoya. Kapten Philip Martens disandera KKB sejak 7 Februari 2023 lalu. Hingga kini keberadaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut belum diketahui. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko dalam keterangan videonya pada Kamis 27 April 2023 menegaskan negara akan mengambil langkah lebih tegas dalam pengamanan di wilayah Papua.
Ia menyusul teror yang dilancarkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB hingga merenggut nyawa prajurit TNI, Polri, serta warga sipil pada sejumlah daerah di Papua. Aparat TNI dan Polri akan dikerahkan dalam penindakan tegas terhadap KKB, khususnya untuk 3 kabupaten yakni Nduga, Intan Jaya, dan Puncak yang kondisinya semakin tidak baik. Kini di tanah Papua terdapat 6 provinsi dan 42 kabupaten kota. Namun hanya 3 kabupaten di atas yang disebutkannya sebagai zona merah. Dia lantas menjelaskan mengapa ketiganya disebut daerah merah, karena pada daerah-daerah itu sering terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan maupun pembunuhan oleh kelompok gerakan separatis. Semua kekerasan itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil, bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan. Untuk itu ia mengingatkan kepada TNI Polri untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan status siaga tempur yang ditetapkan di daerah-daerah rawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua bukanlah bentuk operasi militer yang dilakukan TNI. Ia mengklaim status siaga tempur ditetapkan guna menumbuhkan naluri prajurit TNI dalam mengantisipasi serangan dari pihak lawan. Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi bersama Wakil Presiden Republik Indonesia dan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 26 April 2023. Mengutip Tribun Papua.com, Yudo mengatakan status siaga tempur tidak diterapkan di sejumlah wilayah Papua, tapi hanya wilayah rawan saja. Operasi tersebut diantaranya adalah operasi teritorial dan operasi komunikasi sosial. Menurutnya, selama ini aparat TNI melakukan operasi teritorial dan komunikasi sosial di daerah-daerah di Papua yang kerawanannya tidak tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Yudo juga mengatakan bahwa TNI tetap dalam posisi defensif dan bukan ofensif selama status siaga tempur diterapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya membeberkan semua fakta tentang prajurit TNI yang gugur dalam insiden penyerangan KKB Papua di distrik Mugimam pada Sabtu 15 April 2023 lalu. Mengutip poskupang.com, fakta-fakta tentang kontak tembak dengan anggota KKB Papua tersebut disampaikan Yudo kepada awak media pada Rabu 26 April 2023. Yudo mengatakan semua prajurit yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Mugimam itu semuanya sudah ditemukan. Tidak hanya prajurit TNI yang gugur dalam serangan KKB tersebut, bahkan para prajurit yang terluka juga sudah dievakuasi seluruhnya dari lokasi kejadian. Lanjut Panglima Yudo, para prajurit yang gugur sudah dipulangkan ke keluarga dan dimakamkan. Sementara para korban luka kini sedang dalam pelayanan medis. Informasi tentang hal itu disampaikan Panglima TNI Yudo Margono seusai rapat koordinasi bersama Wakil Presiden dan sejumlah menteri, serta kepala lembaga negara di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 26 April 2023. Yudo menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada prajurit yang belum ditemukan, semuanya sudah ditemukan.